Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Perhatikan gambar dari denah perkemahan berikut. Posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, perumahan terhadap pos utama. Perumahan itu ini, pos utama itu ini. Nah, berapakah titiknya, jarak atau posisi titik perumahan terhadap pos utama dilihat pada sumbu X ini ke bawah, itu nilainya adalah 6. Maka kita menuliskan 6. Terhadap sumbu Y itu adalah 5. Maka menjadi 6,5 yang artinya 6 satuan, kita hitung ini. Nah, ini arahnya ke kanan sebanyak 6 satuan dan 5 satuan ke atas. Maka menjadi titik perumahan terhadap pos utama itu titik koordinatnya adalah 6,5. Yang kedua, pemakaman. Pemakaman itu di sini terhadap pos utama atau titik asal 0,0 di sini. Jaraknya berapa? Kita lihat dari pos utama 0,0 itu ke pemakaman ada banyak berapa kali ke kiri atau ke kanan. Kita hitung ke kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menjadi min 5. Dan dia Y-nya itu turun berapa? 1, 2. Maka menjadi negatif 2. Maka pemakaman terhadap pos utama itu titiknya bernilai negatif 5, negatif 2, yang artinya 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Yang selanjutnya, posisi tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1. Tenda 1 itu berada di sini, awalnya adalah 2,0 terhadap kolam. Kolam itu di sini. Maka nilainya berapakah? Nah, ini kolamnya menjadi 0,0. Kita jalankan ke dari kolam itu nilainya negatif 3 sampai 2. Berarti ada jaraknya itu adalah 5. Dia 5 ke kanan. Nah, untuk Y-nya berapa? Y-nya itu berarti ke atasnya. Ini tadi ke sini 5. Ke atasnya ada 3. Maka menjadi 5,3 yang artinya 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Itu adalah untuk posisi tenda 1 terhadap kolam. Yang selanjutnya, posisi pos 3 terhadap pasar, yaitu pos 3. Pos 3 itu di bawah sini, pasar itu di atas. Nah, dari pasar, pos ke pasar, ini kita tarik garis seperti ini. Nah, dia berada di jalan 1 kali ke kiri, maka menjadi negatif 1. Maka menjadi negatif 1 dan dia turun ke bawah. Pasar itu posisinya 3, pos 3 itu posisinya 3, maka dia turun ke bawah sebanyak 6 kali. Ini turun ke bawah sebanyak 6 kali, maka bernilai negatif 6. Maka posisi pos 3 terhadap pasar adalah negatif 1, negatif 6, yang artinya 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Yang ketiga, posisi pasar terhadap tanah lapang. Pasar di sini, tanah lapang di sini. Ini kalau kita tarik adalah satu garis lurus, yang artinya pasar dan tanah lapang itu berada pada garis yang sama. Maka nilainya dia hanya ke kanan saja. Ini ke kanan dari tanah lapang ke pasar adalah sebanyak 8 langkah. Maka menjadi 8,0. Kenapa 0 ini? Karena dia tidak naik
dari sumbu ini, sumbu X-nya. Maka menjadi 8 satuan ke kanan. Yang selanjutnya, posisi hutan. Hutan terhadap pemakaman. Bawah sini, ini pemakamannya jadi titik 0,0. Maka dari pemakaman ke hutan jalan berapa langkah ini? 1, 2, 3. Ke kiri, ke atasnya sebanyak 7 langkah. Maka menjadi negatif 3 ke atas. Ini karena ini ke atas. Nah ini ke atas sebanyak 7 langkah. Maka menjadi nilainya negatif 3,7, yang artinya 3 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Jadi karena posisi hutan terhadap makamnya ini adalah menjadi titik 0,0, maka jalannya dari sini 1, 2, 3. Dia 3 ke kiri dan 7 ke atas. Yang selanjutnya, titik yang berada di kuadran 1, yaitu ada pos 1, pasar, dan perumahan. Titik yang berada di kuadran 2 yaitu pos 2, hutan, tanah lapang, dan teka-teki. Titik yang berada di kuadran 3 yaitu pemakaman dan kolam. Titik yang berada di kuadran 4 yaitu hanya pos 3. Kenapa tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4 tidak masuk dalam kuadran 1, 2, 3, 4? Karena yang pertama, tenda 1 dan tenda 3 ini berada tepat pada sumbu X, atau dia berada pada sumbu X titiknya yang nilainya adalah 2,0 untuk tenda 1, dan tenda 2-nya adalah, tenda 3-nya adalah negatif 2,0. Jadi jika ada titik yang X-nya 0, maka dia tepat berada pada sumbu X. Terus yang kedua, tenda 2 dan tenda 4 ini berada pada sumbu Y. Tenda 2 nilainya 0,2, tenda 4 nilainya 0,2. Dan pos utama itu menjadi titik asal yang nilainya adalah 0,0. Perhatikan arah aliran air. Koordinat titik yang melalui sungai yaitu ada dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Di mana titik-titiknya bisa kalian lihat nilainya seperti pada gambar. Untuk yang kedua, koordinat titik A, B, C terhadap titik G. Jadi A, B, C, D terhadap titik G. G itu di sini. Berapakah nilainya? G ini nilainya untuk X-nya 6. Sedangkan A, X-nya nilainya min 7. Maka G-nya bersifat nilainya 0, jadi 0. Jadi dari sini tadi 6. 6 kita tambahkan 7. Dia karena ke kiri, maka menjadi negatif 13. Sedangkan ke atasnya awalnya 2, G-nya dan A-nya 7, maka selangnya adalah 5. Dari mana? 7 kurangi 2 menjadi 5. Jadi titik A-nya negatif 13,5. Misalkan bingung, bisa membuat garis seperti ini. Nah, ini ke kirinya dihitung ada berapa langkah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 sampai 7, berarti 13. Ke atasnya itu ada sebanyak 5. Sedangkan yang B-nya itu sampai sini, terus ke atasnya hanya 2, maka menjadi negatif 12,2. C-nya itu dari 6
sampai negatif 3, berarti ada sebanyak jalannya 9 langkah ke kiri menjadi negatif 9, ke atasnya 1 langkah menjadi negatif 9,1. D nya itu sejajar dengan sumbu X, tepat berada di sumbu G nya ini, yaitu nilainya ada sebanyak negatif 0, negatif 6,0. Titik yang selanjutnya, koordinat F, G, L, M terhadap titik I. Jadi I nya ini nilainya jadi 0,0, bukan 3,-4 tapi menjadi 0,0. Bagaimana caranya? Nah, F nya ini kita mau ke F itu ada sebanyak 2 langkah ke kanan dan ke atasnya ini sebanyak 9 langkah, maka menjadi 2,9. Untuk G nya itu ke kanannya ada sebanyak 3 dan ke atasnya ada sebanyak 7. Untuk L nya dari I itu dia ke kiri berapa langkah ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka negatif 7 terus turun ke bawah 1 langkah. Sedangkan M nya dari M tadi 7, tambahkan 3 langkah lagi, berarti min 10, turun ke bawahnya negatif 3. Yang selanjutnya, titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Bagaimana cara menggambarnya? 3 satuan dari sumbu X itu berarti jarak ke sumbu X nya ke bawah sini adalah 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, untuk 5 satuan dari sumbu Y berarti dihitungnya ke samping kanannya sebanyak 5, ini 5, ke kiri 5, ke kiri yang bagian bawah 5. Jadi ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y, yaitu ada 4 titik, yaitu titik yang pertama titik A. Titik A itu nilainya 5,3, titik B negatif 5,3, titik C nya negatif 5,3, dan titik D nya 5,3, dan bangun yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Demikian tadi anak-anak pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan WA ke guru kalian masing-masing atau ke lewat teman juga boleh atau grup juga boleh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.